parents yang belum tahu nih fun fact-nya, jadi Kak Alena Wu ini adalah yang dulu menyanyikan zaman-zaman tahun 90-an tuh Yo-Yo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi. Ingat nggak? Ingat. Yo-yo, si yo-yo, tetaplah tersenyum. Yo-yo, si yo-yo, sambutlah hari-hari dengan senyum-nyum. Akhirnya ini ayahnya pemusik, ibunya pemusik. Nurun gak sih ke anaknya? Sebenarnya gaya parentingnya Alena Wu tuh kayak gimana sih? Oh, aku sempet frustrasi tuh. I don't know what to do. Jadi aku cari parenting course di internet. Oh, iya? Nah kalau menghadapi tantrum nih, seorang Alena nih kalau menghadapi tantrum gimana nih? Ini malah ketemu anak itu brain, terus kayak malas ketemu dia jadinya. Gitu, separah itu sih. Mainan. Kalau mainan, iya dulu papanya sempat punya bad habit. Setiap pulang beli mainan, setiap bulan beli mainan gitu. Terus aku tahan akhirnya, soalnya kebiasaan gitu. Terus kalau ke toko mainan kayak harus beli gitu. Ada cara. Apa tuh caranya? 有人说有钱一定幸福，他们说以为就是全部。Bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berin Fridiari bisa hadir lagi di Parenting. Seperti biasanya Parenting hadir dalam sebuah program yang menyajikan berbagai macam informasi yang bisa memberikan insight buat parents semua sebagai tambahan insight buat parents. Oke, kali ini langsung dari Kids Club Novotel Tangerang. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu artis singer Mandarin dari Alena Wu. Halo, cantik banget. Terima kasih. Apa kabar? Baik, sehat. Happy, sehat. Ya apalagi di kids room ya, jadi inget anak-anak bawaannya ya. Jadi cocok bajunya ternyata. Cheerful ya, tapi emang aslinya cantik banget loh dibandingkan dengan di layar kaca, ya Allah. Lebih bagus aslinya ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Makasih. Gimana kesibukannya apa aja nih sekarang? Semalam baru hadir ke premier film sambil menyanyi juga karena suamiku kebetulan bikin musiknya, terus kita dipercaya untuk membuat soundtracknya juga. Jadi aku yang menyanyikan dan bikin lirik. Jadi memang kita keluarga musisi lah istilahnya, benar-benar suami istri tuh kerjanya tektok musik, terus omongannya juga musik, terus sama anak-anak yang pasti Iya. Jadi sefrekuensi semuanya ya. Satu frekuensi. Nah, parents yang belum tahu nih fun fact-nya, jadi Kak Alena Wu ini adalah yang dulu menyanyikan zaman-zaman tahun 90-an tuh Yo-Yo. Coba deh, boleh nggak untuk recalling lagi nih ya? Gimana? Masih inget nggak teman-teman? Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi. Ingat nggak? Ingat. Yo-yo, si yo-yo, tetaplah tersenyum. Yo-yo, si yo-yo, sambutlah hari-hari dengan senyum-nyum. Ini lagu lama banget, jadi kayak inget zaman dulu banget ya. Itu waktu nyanyi umur berapa itu waktu itu? Itu masih pacaran, kayaknya tahun 20-an sih. Umur 20-an. Ini anak-anak Gen Z gak ada yang tahu nih, Mas. Gak ada yang tahu kayaknya. Gak ada yang tahu. Itu zaman-zaman milenial semua ya, tahun 90-an. Itu umur 20-an nyanyi lagu itu. Waktu itu memang lagi merintis nyanyi juga. Waktu itu aku udah ada album belum ya? Aku lupa deh. Kayaknya udah ada album. Terus support suami yang waktu itu masih pacar kan. Masih pacar. Dia bikin musiknya sinetron itu. Memang terus disuruh bikin soundtrack. Ya udah, aku yang bikin lirik. Terus dia terus langsung dinyanyiin gitu di kos. Itu fenomenal banget ya lagu itu ya. Karena pada zamannya film itu juga cukup hits juga ya. Tengku Ryan ya kalau nggak salah betul. Ya. Dan memang lagunya unik ya. Suamiku emang kalau bikin lagu ngasal-ngasal unik. Tapi lebih gampang diingat Oke. Kak Alena Wu itu berkarir bernyanyi tuh di tahun 2000-an yang menjadi juara Asia Bagus. Itu tahun 98 itu semifinalnya, tahun 2000 itu finalnya, dan bersyukur banget
dapat juara 1. Jadi ditutup sama Indonesia lagi gitu kan. Iya, Kan sebenarnya kita bawa bendera Indonesia bukan diri sendiri iya, saja. Betul. Jadi dibuka sama Krisdayanti, ditutup sama Caroline Gunawan. Wede, dulu Iya, namanya namaku Caroline Gunawan dulu. Oke, Iya. Terus mulailah berkarir di dunia musik. Iya. Memang suka musik dari kecil. Dari kecil dan setelah Asia Bagus pun tuh nggak langsung mulus sih Mbak Berlin. Jadi benar-benar aku tuh nyanyi di kafe, terus sempet gabung Elva Singers juga. Aku sempet gantiin Mbak Uci waktu dia hamil besar, terus sempet keliling sama Bang Elva, ikut choir Olimpik, terus di TV tuh aku sempet backingin Andin dan segala macam. Jadi abis itu bikin album tuh 2003. Suami juga sama suami. Gitu. Jadi suamiku dulu tuh mencelok kota ke kota main band. Akhirnya dia decide udah berani deh ke Jakarta mengadu nasib. Terus dia bener-bener coba karena dia bukan cuman player ya. Kalau istilahnya player tuh main piano aja tapi dari kafe, tapi dia bisa create, dia compose kan. Jadi dia mulai ngerambah ke film, ke sinetron, terus kita coba bikin demo 4 lagu masukin ke Universal Music gitu. Dan ternyata lolos jadilah album pertama. Jadi memang dari awal tuh karir aku sama suami sih. Jadi perjalanannya dari zaman-zaman pacaran berdua sampai akhirnya menikah, kemudian bikin demo, kemudian jadilah satu album. Iya. Nah, mengambil niche-nya itu Indonesia, Mandarin sama Inggris ya. Itu belakangan. Karena album pertama dulu full Indonesia, ada 1 bahasa Inggris kalau nggak salah. Tapi di luar karir sebagai penyanyi profesional album gitu di TV dan segala macam. Di luarnya kalau job itu aku sering di request lagu Mandarin. Which yang waktu itu sebenarnya aku nggak bisa Mandarin. Oh ya? Sedikit banget gitu. Terus aku belajar di Jakarta tuh ngoyo belajar. Aku kan Jawa banget sebenarnya ya. Maksudnya meskipun Chinese tapi aku nggak bisa ngomong dulu. Ngomongnya peletak-peletok bahasa Jawa. Jadi dipaksa banget kalau les itu sampai pusing kepalanya karena harus ngebut. Waktu itu sempat ada sebuah TV, aku dipercaya jadi MC di situ acara Oriental gitu sama Roni Sianturi. Jadi harus ngebut banget harus bisa ngomong Mandarin, nggak boleh salah nada, kan ada nadanya tuh, nggak boleh salah. Jadi lesnya tuh bener-bener bukan kayak orang les biasa ngebut kilat gitu. Lalu begitu bisa ya makin kayak terpatri ya. Oh Alena penyanyi Mandarin, akhirnya memberanikan diri tuh 2008 kalau nggak salah itu mulai ada Mandarinnya. Jadi mulai full ada Mandarin. Belum full juga. Baru ada Mandarinnya. Iya, yang full itu 2016 kalau nggak salah. Album yang ke itu full Mandarin. Ngambil niche Mandarin itu sebagai bagian dari karena saya mungkin berasal dari bagian itu, atau mungkin karena tadinya les bisa, ternyata aku bisa ya, atau bagaimana? Kalau aku bilang kayak dibawa ya, kayak tergiring aja oleh jalan hidup. Karena suaraku sepertinya memang dibikin sama Tuhan cocok ke situ gitu. Semua pada bilang memang cocok banget nyanyi lagu Mandarin. Terus belajar bahasa Mandarin juga kok bisa nemu guru yang pas, nadanya bisa bagus kayak belajar di luar kata orang-orang. Terus I don't know, somehow cocok aja ke sana gitu. Jadinya ke sana. Atau fokus ke sana. Nah, ketika ada nggak sih perbedaan kalau misalkan jadi penyanyi yang Indonesia full sama tiba-tiba yang jadi single Mandarin tuh? Senengnya itu di kepuasan sama melihat audiens lebih relate. Karena as an entertainer, saya merasa aku tuh bukan cuma penyanyi aja, kalau udah di panggung tuh entertainer harus connect dengan penonton. Begitu menyanyikan lagu Mandarin itu langsung beda. Jadi mereka langsung kayak connect gitu, ada connection. Excitingnya beda ya. Gitu ya. Oke, tadi juga ngomongin soal aku tuh dari pacaran, dari nikah. Berarti emang ketika mau menuju sebuah pernikahan, mencari yang sevisinya, sefrekuensinya memang jadi noted bahwa harus musisi atau gimana? Enggak. Tapi memang berapa kali deket sama musisi sih. Cuman nggak tahu ya. Aku memang nggak terlalu idealis gimana. Kayaknya kalau sama cowok tuh nyetrum aja gitu. Jadi ini aku bisa bilang hoki sekali sih. Diberkati sekali dapet suami yang sefrekuensi, bukan cuma frekuensi tapi sangat-sangat baik gitu. Dia very loving father juga sekarang. Family man banget ya kayaknya kalau lihat dari postingan-postingannya itu luar biasa banget, bermain musik bersama sama anak. Iya. Sampai akhirnya ini ayahnya pemusik, ibunya pemusik. Nurun gak sih ke anaknya? Nurun banget. Nurun banget. Yang pertama apa yang kedua? Yang sekarang baru kelihatan yang pertama. Kalau yang kedua kelihatan di minatnya. Minatnya lebih besar dari yang pertama. Tapi kan masih kecil ya. Jadi masih bisa kemana-mana masih, gitu ya. Aku nggak tahu dia seperti apa suaranya nanti. Karena yang gede pun tuh kayaknya baru kedengeran suara. Bisa menyanyinya tuh sekitar umur
8-9 tahun. Oke. 8-9 tahun tuh baru tiba-tiba ada vibranya. Terus tiba-tiba Les bisa juga, tapi les apa? Nggak pernah les. Oke, otodidak langsung bisa. otodidak langsung. Jadi pertama kali bikin single sama anakku kan lagu Rohani, Itu itu aku nggak arahin, dia rekaman kaget aja kita tiba-tiba, loh suaranya kok bagus banget. tapi suaranya memang lembut dan halus banget sih ya. Iya, dan tanpa effortless gitu. Dia nggak ada nervous, aku bawa nyanyi live di tempat ibadah live ditonton 1.000 orang itu nggak nervous, nggak yang aduh mama gimana ya aku gimana ini suaranya, nggak ada. Berarti transfer confident-nya komplit. Dia lebih confident dari saya Gitu ya. dia lebih confident dari saya. Iya, makanya jadi ya udah kita Arahin dukung aja, aja. oke. Kita dukung dia mau kemana. Nah, nanti. sebagai orang tua nih, sebagai parents, ketika melihat anaknya ternyata punya bakat nih barengan sama ayah bundanya, itu dukungannya bentuknya seperti apa? Kita encourage dia untuk banyak latihan, tapi kemarin sempat bingung kok nggak ada passionnya, nggak kayak papanya. Mungkin kalau papanya dulu mau pertama belajar kan belajar, terus dia tuh kayak males gitu. Padahal cepet bisa gitu, males. Tapi kita berusaha nggak terlalu nge-push. Kita berusaha untuk main bareng aja. Jadi kalau belajar tuh sama papanya main bareng, jadi dijadiin spend time. Instead of kayak kamu ntar ketinggalan sama temen gitu, Kak. Jangan ditakutin, tapi lebih kayak ditemenin gitu. Berbarengan, jadi harus sambil berquality time seperti itu. Betul, ya. Betul. Sebenarnya gaya parentingnya Alena U tuh kayak gimana sih? Oh, kan sekarang macam-macam tuh, ada gaya VOC, ada gaya yang lembut sabar. Nah, Alena U ini seperti apa nih gaya parentingnya? Kalau aku sebenarnya gentle parenting. Aku belajar waktu anakku umur 2 tahun, anak pertama. Jadi dua orang anakku ini strong willed dua-duanya. Very active dua-duanya, strong willed dua-duanya. Jadi nggak ada yang nurut-nurut aja gitu. Pasti banyak bertanya, terus ngeyel juga, aktif juga. Terus yang kedua lebih susah dari yang pertama. Karena yang kedua ini orangnya lebih emosional. Jadi aku bersyukur yang udah belajar dari yang pertama. Waktu Kola namanya Kola. Waktu dia umur 2 tahun, aku sempet frustrasi tuh. Karena saking aktifnya. Dia aktif sekali dan susah dikasih tahu. Susah dikasih tahu, susah dikontrol, susah dikasih boundary, susah gitu. Terus aku kayak pengen pukul dia, kayak pengen marahin, tapi aku tahu itu aku nggak mau gitu kan. Tapi I don't know what to do. Jadi aku cari parenting course di internet. Tahun berapa itu? Berarti tahun 2014, long time ago ya. 10 tahun yang lalu aku cari parenting course di internet. Ketemu namanya democratic parenting. Waktu itu kata-katanya belum ada kata-kata gentle parenting. Di online baru aku nemunya itu democratic parenting. Aku belajar modul 1, aduh bagus sekali. Jadi sistemnya seperti apa overall? Kalau the first thing yang dirubah kitanya. Jadi belajar mindset baru. Dulu kan kita mesti anak nakal gitu. Ya, kalau kita udah ngelihat anaknya nakal ya pengen pukul rasanya pengen marah, gitu kan. pengen sebel, terus anak kurang ajar. Berarti kan berasanya kita dikurang ajarin gitu. Tapi di situ tuh from the first modul yang free-nya aja dia udah bilang basically tidak ada anak yang nakal. Yang ada cuma misbehave karena dia membutuhkan sesuatu yang dia tidak dapat. Udah, itu yang harus kita tanemin dulu. Jadi ini anak tuh sebenarnya kalau dia misbehave berarti ada sesuatu yang dia butuhkan. Jadi tugasnya kita sebenarnya membantu gitu. Bukan misalnya dia stres malah kita pukul, dia stres kita bentak, kan dia bingung gitu. Betul. Which is sebenarnya anak kecil tuh sama seperti manusia besar. Kalau kita punya teman stres, nggak mungkin kan kita marahin. Iya, pasti kita dengarkan, pasti kita tanya bicara, betul. Kita berusaha mengerti kenapa dia begitu. Kenapa kalau anak-anak nggak dibegitukan gitu. Jadi democratic parenting tadi adalah lebih kepada bagaimana mindset kita sebagai parents. Merubah itu ya, misalkan dari dia, aktifnya jumpalitan kemana-mana, berarti itu bagian dari dia mengeluarkan energinya dia gitu, seperti itu ya. Seperti kayak gitu. Nah perubahan setelah baca seperti itu, ada perubahan? Banyak. Oh ya. Dari saya sendiri, terus otomatis banget loh, begitu saya beda mindset sama Kola, dia sendiri lebih mendengar saya. Instan sekali. Jadi anak tuh mungkin sangat sensitif, apalagi anakku tuh dua-duanya hearingnya sangat sensitif. Kan anak musisi mungkin betul ya. Jadi dia tahu sekali mamanya cuma naik nada sedikit, dia langsung, mama marah ya gitu. Kadang bohong kan, enggak marah. Tapi udah naik satu oktav sedikit bagi dia, udah oktav tuh. Terus jadi dia tahu tuh, mungkin jadi karena mindset saya berubah, cara pandang saya ke dia berubah, otomatis gaya ngomong saya ke dia juga berubah kan. Jadi mungkin dia
frekuensinya berbeda. Dia jadi lebih diem, lebih dengerin gitu. Oke. Jadi mungkin itu ya, ketika behave kita sebagai parents ada perubahan, anak lebih nyaman untuk bisa menyampaikan sesuatu seperti itu ya. Iya, dia merasa lebih didengar, jadinya dia mau mendengar. Oke, baik. Nah, ketika itu sudah berjalan di anak yang pertama, di treatment lagi gak ke anak kedua? Atau beda ternyata? Jadi anak yang kedua ini sempet aku mengalami kaget juga. Aku pikir anakku nih yang anteng banget. Karena dulu Pola kan istilahnya misbehave-nya tuh biasanya umur 2 sampai 4. Setelah 4 itu dia berubah jadi lebih tenang, lebih enak, ngasih taunya logisnya lebih jalan. Anakku yang kedua umur 2 sampai 4 kayak malaikat. Oh, tenang. Tenang, chill, dibawa kemana-mana enak banget gitu. Begitu setelah umur 4 bandelnya. Terus aktif, terus dia kayaknya tumbuh confidence. Dia kan anak pandemi ya. Oh iya. Dia anak pandemi, jadi jarang ketemu orang. Dulu kalau ketemu orang tuh ngumpet di pantat aku gitu. Terus tiba-tiba udah mulai sering dibawa-bawa keluar tuh sifatnya. Terus mulai sekolah TK juga telat kan. Aku masukin dia setelah udah bisa offline. Because I think it's useless kalau online. Iya betul. Apalagi dia aktif banget. Pernah tahu nggak lagi sekolah online lari ke sana balik pakai helm. Gitu. Pokoknya nggak jelas deh. Jadi dia ini baru kayaknya aktualisasi diri itu setelah umur 4. Jadi sekarang ini juga masih udah mulai banyak perubahan baik. Tapi saya jadi mengingatkan Kola juga, mengingatkan papanya juga, kita harus kompak ya sama anak ini. Kita nggak boleh judge dia tuh nakal, kita nggak boleh judge dia rebel atau bandel. Memang ini anak baru beda usia pertumbuhannya beda sama kamu gitu. Aku kasih tahu kok karena kokonya galak. Oh iya. Kokonya galak ke adiknya. Udah dapet kepemimpinannya udah dapet ya? Oh iya. Itu dari mana kok boleh tahu ya? Papanya. Oh iya. Terus. Iya, dia galak sekali sama adiknya karena dia nggak ngerti kok kamu udah segede ini kok masih begini gitu. Kayak why you so selfish gitu kayak gini-gini. Gitu. Jadi aku kasih tahu mencoba dia. memberikan pengertian ke kakak. Kamu kalau ngasih tahu adik tuh nggak boleh kayak ya tuh kan adiknya jadi langsung merasa kok aku salah lagi kok kayaknya ngeliat aku salah terus gitu. Harus selisihnya berapa tahun? 6 tahun ya? Kan agak jauh memang kan. Ya jadi kokonya juga susah mengerti. Kira-kira perbedaan 6 tahun itu apa yang dirasa sama? Apakah kakaknya sudah bisa jauh lebih dewasa atau kakaknya sudah bisa banyak membantu? Kalau kakak Elena berarti gimana? Betul. Kakaknya bisa banyak membantu. Apalagi saat ini. Jadi Kola sendiri banyak perkembangan. Dulu awalnya tuh nggak sayang sama adiknya. Masih dia cemburu ya? Padahal udah 6 tahun dia ya? cemburu. Dia cemburu waktu awal, tapi dia nggak berani ngomong. Kan dia baik banget anaknya kan. Tapi sampai dipanggil waktu itu di sekolah, kayaknya Kola kok agak stres ya gitu. Kayak waktu adiknya lahir tuh aku sama adiknya terus gitu. Ternyata dia butuh banyak disayang-sayang. Meskipun waktu itu sudah umur 6 tahun, dia masih tetap perlu banyak sentuhan dari aku gitu. Akhirnya itu setelah diketahui bahwa ada sedikit perubahan yang dirasa, kemudian disampaikan, dan ditemukan penyebabnya jauh lebih membaik. Tapi tetap hubungan sama adiknya tuh dia harus figure out sendiri kan. Makin gede ini sekarang udah kelihatan dia sayang sama adiknya dan dia bisa concern sama adiknya. Mama, Eji kok begini ya, bisa ngebahas sama aku gitu. Kalau dulu dia cuek bebek gitu sama adiknya. Berantem masih ya biasa lah. Tapi sering main bareng juga. Kalau untuk adiknya ke kakaknya? Adiknya lebih sayang ke kakaknya kayaknya sebenarnya. Tapi ya masih kecil, masih egois juga ya. Jadi ya tapi dia kelihatan adore gitu loh, kayak koko gitu. Jadi juga sebagai ini role model aku nih gitu ya. Nah, kalau menghadapi tantrum nih, seorang Alena nih kalau menghadapi tantrum gimana nih? Ya udah sering. Udah kenyang. Kalau Kola dulu kalau minta apa-apa tuh bisa sampai tendang-tendang gitu yang terutama makanan biasanya. Makanan. Dia tuh suka kissnya. Oh ya, oke. Terus dulu waktu kecil tuh naik tol, terus itu di arah balik. Harus lihat mau pokoknya minta itu, dia bapangku aku tuh sampai tendang-tendang gitu. Ya udah kita keringetan aja. Pokoknya tahan. Tidak diiyain. Iya, enggak diiyain. Terus enggak diiyain. Iya, aku tahu kamu kepengen. Jadi kita kan harus acknowledge terus dia punya perasaan ya. Iya, kepengen ya. Ntar kalau digituin dia agak tenang, habis itu nangis lagi kenceng lagi. Iya, enggak apa-apa, mama tungguin gitu. Tapi ya kita keringetan. Lama. Nah, kalau di tempat umum pernah nggak? Pernah. Nanti yang dilakukan apa? Mainan. Kalau mainan, iya dulu papanya sempat punya bad habit. Setiap pulang beliin mainan, setiap bulan beli mainan gitu. Terus aku tahan akhirnya, soalnya kebiasaan gitu. Terus kalau ke toko mainan kayak harus beli gitu.
ada cara. Apa tuh caranya? Caranya handphone ibu-ibu. Jadi Fotoin semua yang dia mau. Jadi dia misalnya kepengen ini, oke, mama foto dulu ya, difoto ya. Nanti kamu lihat yang lain. Fotoin. Terus? Nanti sampai pulang nggak beli apa-apa. Oh gitu ya? Serius? Ya, cobain ya. Bisa. Cobain. Tapi nanti di akhir foto dulu ini, di akhir. Terus nanti bisa gini, nanti sekarang kan ada online. Nanti mama cariin online ya. Nanti kamu pulang, kamu pilih satu yang paling kamu suka. Ntar lupa. Oh gitu ya? Iya. Itu udah sering banget terjadi sama 2 anak. Difotoin dulu semuanya. Oke nggak ini foto. Iya, difoto ya. Terus kamu lihat lagi yang lain, foto lagi. Oh gitu ya, bisa works ya? Iya, it works. Tips hemat ala Mama Alena. Iya. Kalau tantrum ya, basically itu sih aku merasa tantrum anak berarti stres. Jadi kita tungguin aja, kita comfort. Kalau dia suka disentuh. Kalau ada yang kayak AG itu kadang nggak mau dipegang, ya udah jangan dipegang, ditungguin aja. Jadi 2 anak ini beda-beda ya? Beda. Nah tadi kalau Kakak Elena kan kayaknya tuh dari segi musik udah bareng nih. Kalau dari segi bahasa di rumah Jawa juga dikenalin, kenalin juga Indonesia, Inggris, logat sebenarnya. Iya. Kita lebih ke logatnya Jawa. Cuman semuanya, anak-anak kalau aku tes bahasa Jawa yang beneran gitu nggak pada ngerti. Cuman dapat medoknya aja. Iya. Kayak si Kola itu dulu waktu TK ditanyain ini apa roda? Ban katanya. Bannya medok. Ban. Oke. Iya, cuma dapat itunya aja. Kalau anak-anak pakai neni nggak sih? Apa? Pakai neni. Pakai Kola sampai gede dia pakai neni sampai neninya sama. Satu aja sampai AG umur 3 tahun. Karena waktu itu aktifnya nyanyi keluar kota gitu-gitu sampai ya? sekarang sebenarnya. Cuman aku merasa setelah umur 3 tahun itu udah mulai gede ya. Kolanya udah gede, dia bisa mulai jagain AG. Terus kadang AG aku bawa-bawa bisa gitu. Kan masih tenang kan umur 3 kemarin tadi ya seperti cerita aku. Terus makin kesini aku cuman ada asisten rumah tangga aja yang untuk mengawasi kayak ngingetin. Aku biasanya ingetin gitu. Ingetin loh ya kalau aku pas lagi hektik banget, kamu harus inget ini anak-anak makannya jam berapa. Harus ingetin aja kalau pas aku nggak ada di rumah. Yang kayak gitu-gitu. Nah pola pengasuhan yang tadi tanpa neni itu 2 itu ribet nggak sih? Oh kalau tanpa neni lumayan ya. Jadi as a working mom tuh jadinya otaknya kayak kemarin keluar kota aja nih. Aku job di mana kemarin? Surabaya ya. Itu tuh otaknya jalan tuh jam 1. Waktunya vitamin, telepon suami gitu. Popo kasih vitaminnya ini yang ini 1, yang ini 2 gitu. Terus mereka lagi sakit gitu ya. Yang terus jam berapa tuh on. Jadi kita tuh kayak nggak bisa fokus di betul. 1 pasti akan kepecah jadi 2 gitu. Nah bagi waktunya gimana sih kalau sebagai kan kalau working mom jelas ya 9 sampai 6 misalkan. Kalau ini kan kadang-kadang keluar kota, kadang juga malam baru jalan gitu gimana? Tapi sebenarnya kalau anak-anak nggak homeschooling ya itu buat saya nggak terlalu susah karena kan pagi udah pergi anak-anak sekolah. Sekarang tuh sekolah juga kasihannya sampai sore gitu kan. Jadi anak-anak di sekolah biasa. Sekolah biasa. Jadi mereka kita harus disiplin untuk maksimal kerja waktu mereka sekolah. Supaya waktu mereka pulang kita bisa urusin. Karena kan aku les apa juga nganter sendiri ya. Mereka les-les tuh masih. Saya anter sendiri. Jadi selain kan penyanyi tuh driver untuk anak-anak ya? Udah full time driver. Terus? Iya, saya dan suami gantian. Jadi les-les tuh anter sendiri. Baik. Nah, kalau misalkan seorang Alena Wu tuh seberapa telaten sih sama anak? 1, bacain buku anak nggak? Kalau misalkan bacain, masih. Ya? Masih bacain buku karena yang syukur banget yang kecil tuh juga suka baca buku. Sekarang dia bisa bangga lagi. Mama, aku bisa baca sampai segini. Lumayan ngerti kan? Lucu. Jadi ada habit untuk baca buku. Iya, memang punya target dari kecil anak-anak harus suka baca buku. Nyuap dulu. Iya, nyuapin. Sekarang udah harus makan sendiri. Iya. Kalau untuk ini sekolah terjun banget nggak sampai pemilihan sekolahnya harus yang gini. Iya. Itu pertimbangannya apa? Tapi berbeda dari anak pertama ke kedua. Anak pertama tuh very idealis. Makanya aku masukin sekolah Montessori. Dan mahal banget. Buat aku mahal banget. Tapi begitu setelah melihat perkembangan Kola, terus ada temennya tetangga-tetangga sama anak temen tuh ada di sekolah lain. Akhirnya Eji aku masukin ke sekolah yang itu. Beda, maksudnya berbeda ya. Beda. Karena buat aku, ternyata it doesn't really matter that much gitu sebenarnya. Jadi aku oke dengan 2 anak di beda sekolah gitu, beda cara pengajaran ternyata bisa juga AG gitu. Tapi dari 2 sekolah berbeda metode itu ada perbedaan ini nggak baik proses maupun hasilnya gitu nggak? Ada. Contohnya misalkan? Ada. Kalau Kola tuh karena Montessori tuh nggak ada tes, dia nggak ada tes, nggak ada ujian sama sekali. Bener-bener kelas 6 ini baru ngerasain tes.
ada nilai. Oke. Oh Ujian ya? akhir. Jadi selama 6 tahun dia benar-benar fokus belajar hanya untuk dirinya sendiri lah ya. Iya, tapi lucunya dia gini, enak loh Ma, ada nilai, jadi kayak ada yang dikejar gitu. Jadi aku surprise juga gitu. Sedangkan Eji baru mulai masuk kelas 1 udah tes gitu kan. Tapi kok ternyata dengan ada tes ini juga jadi tambah pinter, cepet. Maksudnya dia punya target, Mama besok ulangan loh. Aku belum belajar loh. Maksudnya bisa ada ternyata kompetitifnya ada gitu ya. Iya, jadi ternyata nggak 100% Montessori itu lebih baik juga gitu ternyata. Kalau aku pelajarin ya. Mungkin tergantung karakter anaknya tergantung ya. Karakter anaknya berkompetitif akan jauh lebih baik ketika dia itu tadi sekolah yang biasa gitu tergantung, ya. Bener-bener. Tapi kalau mungkin untuk anakku yang pertama itu jauh lebih aktif daripada anak yang kedua. Mungkin memang bener masuk Montessori. Agak kasihan kayaknya dia kalau aku ngebayangin dia TK, SD kelas 1, 2, 3 dulu di sekolah biasa yang harus duduk manis ya. Wah, stres kayaknya. Iya mungkin. Ya. Anakku bener-bener lari. Ya kalau Montessori kan dia lebih apa ya, berpaut pada anak ya. Dia moving kan. Bahkan nggak di satu tempat duduk, boleh pindah-pindah gitu. Oke, SMP-nya akan melanjutkan kemana kalau misalkan nanti kan udah 6 tahun tuh? Dia di sekolah umum sih, sekolah Dian Harapan. Oke, tapi maksudnya dalam artian gini, metodenya sudah dapat selama 6 tahun, kemudian nanti setelah itu ya bisa fleksibel di mana saja seperti itu ya. Betul, itu yang aku bersyukur juga ternyata nggak salah juga milih Montessori karena bisa kok. Matematikanya lebih kuat. Oh iya betul. Itu yang aku dapat kalau Montessori itu math-nya strong. Lebih kuat ya, karena dia langsung konkret sistemnya ya. Betul, metode konkret ya. Pegang. Oke. Nah kalau fun fact-nya juga nih, kalau misalkan anaknya ulangan, mamanya juga ikut belajar ya? Gimana? Yang AG, untuk yang AG karena kan, dan aku sempet kaget gitu, aduh, sekolah 6 tahun aku nggak pernah ngajarin apa-apa gitu kan, kalau Montessori tuh udah bisa aja dia. Tiba-tiba gitu. sekarang yang ini sekarang ini tes lagi, tes mingguan, tes bulanan gitu, jadi ya ngajarin. Jadi kita tahu pinter ya? Kita tahu pinter. Enggak sih, mengetes kesabaran. Karena kan sambil kerja juga. Udah gitu mana anak sekarang sekolahnya susah-susah ya? Iya nggak sih? Iya, betul. Aku ngerasa kayak anak-anak sekarang tuh kayak sekolahnya tuh susah banget gitu. Iya. Itu gimana metodenya? Ada protes gitu. Jadi sebagai mama juga kadang-kadang bisa protes juga. Miss, ini bahasa Inggrisnya harusnya belum sampai level ini. Kenapa kok dikasih pelajaran tuh susah, bahasa Inggrisnya nggak ini. Jadi ya gitulah, sering tektok sama sekolah juga. Tapi ya aku makin kenal sama sekolah ini bersyukur juga karena mereka nggak ngepres murid ya. Jadi benar-benar ujian itu purpose-nya untuk make sure mereka belajar, itu aja sih. Jadi nggak harus bagus, nanti nilai terakhir jelek pun akhirnya tuh jadi bagus karena di total banyak gitu loh. Ya, jadi di kompilasinya banyak ya. Iya. Oke, Alena, dalam sebuah perjalanan karir maupun rumah tangga, pendidikan parenting, ada nggak titik terendah dalam dunia parentingan yang kerasa kayaknya gitu? Wah ya, waktu aku mulai belajar pas sekolah umur 2 tahun nih. Karena? Waktu sekolah umur 2, karena I really don't know what to do. Terus, yang ketika dia lagi zaman-zamannya yang dia zaman aktif-aktifnya nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diatur. Terus edukasi kayak parenting sekarang nggak sebanyak sekarang ya, zaman dulu. Terus? Dan itu aku berasa hopeless. Aku bener-bener gimana nih belajar sama siapa? Papa mama bisanya mukul, marahin gitu kan. Aku nggak mau gitu. Dan anak ini kayaknya keras gitu. Aku berasanya keras. Terus bisa lawan juga, nanti malah musuhan gitu kan. Aku nggak bisa pukul juga. Terus aku tuh sampai di tahap lelah. Jadi kalau ketemu dia lelah, kan nggak enak. Kan pengennya harusnya happy, orang pulang happy ketemu anak. Ini malah ketemu anak itu drain. Terus kayak malas ketemu dia jadinya. Gitu. Separah itu sih. Itu paling. Itu udah masuk baby blues belum sih? Udah umur 2 tahun. 2 tahun ya. Lebih karena kids blues. Apa terrible tuh ya? Kalau santai banget kids blues. Kids blues. Cuma dibedain doang. Benar-benar tuh. Oke. Tapi ya tertolong banget. Tapi sampai nangis-nangis gitu nggak? Sempet nangis gitu, tapi nggak sampai nangis-nangisan nggak sih? Akhirnya, nangisnya menyesal biasanya kalau abis marahin dia gitu, menyesal. Kalau marah pakai bahasa apa ya anak? Bahasa medok. Bahasa Indonesia medok. Oke. Jadi menarik. Jadi benar-benar di momen 2 tahun yang ketika anak lagi aktif dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian mencari tahu lah di situ ketemu kuncinya. Oh ini dia gentle parenting. Seperti itu. Belajar dan bagusnya kalau parenting course tuh kan ada modulnya. Iya. Jadi benar-benar dikasih video
kalau anaknya begini, cara handle-nya begini, anak begini, anak. Jadi ada problem solving ya, nggak cuma sekedar teori doang yang harus A, B, C, D gitu ya. Oke. Harus kayak turun lihat ke eye level, terus cara ngomongnya gimana. Nah terus sekarang ini udah mau puber nih. Wow kakaknya bentar lagi 1-2 tahun lagi. Nah itu nanti akan belajar lagi terus gitu. Aku merasa udah bersyukur banget Kola di tahap sekarang. Karena dia trust banget sama kita. Kita tuh kayak temen. Percaya nggak anak preteens bisa nanya gini, Mama, aku ada rebelnya nggak? Oh ya, wow. Kan dia nggak mau jadi anak rebel. Oh, dia bagus banget, iya. Banget. Aku sampai, Mama, tolong kasih tahu aku ya kalau sampai aku ini. Oh, gitu. Aduh, itu udah jadi ya. kayak bagus banget gitu lah. Jadi nggak sia-sia belajar parenting. Jadi sekarang lebih ke harus bantu adeknya sekarang. Adeknya lagi crucial. Oke. Nah sekarang kalau Alena Wu belajar parenting nih, itu memang benar-benar dari dasar bahwa pengen tahu kuncinya nih. Kira-kira buat parent di sana apa sih harus dilakukan ketika mendapati situasi yang memang nggak sesuai dengan diharapkan nih untuk jenis parentingnya gitu? Oh, jenis parenting. Ya maksudnya ketika mendapati tadi kan ada anak, permasalahan anak seperti tantrumnya luar biasa atau mungkin ada hal-hal yang memang kok gini ya ternyata. Nah itu tuh yang harus dilakukan sama parents tuh apa sih? Menurut aku sebagai parents kita tuh udah disiapin sama Tuhan, berarti kita tuh paling cocok kan sama anak kita. Jadi udah di pair gitu. Jadi whatever kondisi anak kita pasti kita tuh yang paling tahu sebenarnya udah disiapkan. Tapi kita tuh jangan take for granted istilahnya. Anak gua bandel gue pukulin aja, pokoknya kayak nggak dipikirin. Jadi kita tuh punya tanggung jawab untuk cari tahu lah gitu. Terus kalau hatinya nggak enak, nggak damai, kok kayaknya gua salah ya handle anak. Ya cari tahu lah. Sekarang tuh resource gratis tuh banyak banget di mana-mana. Jadi carilah buku e-book parenting gratis. Terus bandingkan berbagai macam style parenting itu kan banyak ya sekarang. Coba dirasain, dibaca, terus dicocokkan yang kira-kira menurut ibu-ibu paling srek sama hati dan paling srek sama anak, cobain gitu. Kan kita nggak harus juga ya langsung harus kayaknya ini nih, terus cobain dulu gimana reaksi anaknya, gimana hati kamu gimana. Ya itu yang akan paling terbaik lah. Mama knows best harusnya, tapi kita harus berdoa juga ya, banyak berdoa sama Tuhan sama mendengar suara hati. Ya. Belajar terus ya, jadi ibu mah nggak ada berhentinya belajar ya. Nanti ke anak ke satu kedua beda lagi gitu ya. Beda lagi. Nah terus untuk sebagai working mom nih, walaupun mama singer juga, walaupun sering keluar kota juga, nah gimana untuk? Buat aku pengalaman 2 anak dan working mom, yang paling penting satu lagi selain parenting itu sleep. Tidur. Yes, urusan tidur itu sangat mengganggu kehidupan dan pekerjaan dan kondisi mood dan kesehatan anak. Jadi itu hal lain yang aku beli juga. Jadi waktu kalau umur 2 tahun aku beli ilmu itu untuk aku pelajarin. Jadi ternyata banyak sekali di Indonesia tuh kenapa mama-mama tuh stres, terus nggak bisa kerja sama jaga anak, terus sampai matanya item-item gak karuan gitu ya, sampai hormonalnya berubah, bengkak semua, gemuk semua, karena anak-anak tuh dibiarin nggak tidur sampai malam. Jadi tidurnya bareng sama mama, which is mamanya jadi nggak punya me time. Mamanya nggak ada waktu istirahat malam, nggak ada waktu sama papanya istilahnya. Jadi ya kecapean semua. Very tired. Jadi makanya sekarang banyak training untuk tidur sleep training ya, kan. Aku untungnya nggak sleep train anak, cuman sleep train tuh dalam arti biasanya anaknya dibiarin sampai nangis-nangis sampai tidur sendiri gitu kan. Aku nggak tega. Aku sempat mau coba sama Kola tapi aku nggak bisa. Jadi aku sempat sampai mau nangis ngelihat dia, dengerin dia nangis tuh nggak tahan. Nangis gitu. Berdua jadinya. Jadi nangis di luar, dia nangis di dalam. Jadi akhirnya udah nggak deh. Jadi kita memang aku temenin dia tidur, aku temenin di bobo. Sampai sekarang tidur berempat, tidur bareng. Jadi tapi mereka diatur jam tidurnya. Jadi mereka harus tidur duluan. Tidak boleh ngikutin orang dewasa ya. Nggak boleh, kecuali pas liburan begini ya bubar. Iya. Oke, itu jadi notice banget. Jadi ketika anak itu tidurnya kenyang, kita juga punya kondisi yang bisa mengatur diri sendiri, mengatur kerjaan juga seperti itu ya. Dan sebenarnya enak loh. Sebenarnya Tuhan tuh udah membikin. Jadi anak-anak seumur AG ya, seumur SD ya. SD itu butuh kira-kira 11 sampai 13 jam tidur. Which is orang tua kan butuhnya 4 jam kan. 4 jam berarti kita ya. tuh udah dapet 3 jam ekstra 3 jam. loh. Jadi betul. tidurin anak dulu, baru lu tidur gitu loh.
Jadi kan kita dapat Betul, ekstra betul. waktunya. Tapi terjadi kadang-kadang kita tidur kita ikut tiduran juga. Gitu ya. Oke, Iya. bener-bener jadi satu insight Jadi- banget loh parents. Jadi bahwa Iya. betul ya ketika anak kenyang tidur kita juga bisa melaksanakan dan juga mood juga oke. Iya. Kita juga bisa melaksanakan kegiatan yang lain Iya. gitu ya. Karena mama butuh ya, ibu butuh bangun dari pagi, apalagi ibu yang masak sendiri dari Betul. pagi. Karena aku ada ART, tapi kebayang ya yang bangun dari pagi masak sampai malam lagi, terus harus nungguin anak terus sampai jam 10 malam. Ya, itu gimana burn nggak out ya? sih. Iya betul. Burn out terus nggak punya waktu untuk diri sendiri. Wah, luar biasa. Terakhir buat Ya. mama-mama, parents, gimana cara bisa me time ala Alena sebagai ibu tetap happy, sehat gitu. Apa me time-nya seperti apa? Tipsnya? Ya itu tidurin anak dulu Iya. malam, jangan tidur bareng-bareng langsung. Tidurin anak kira-kira 2-3 jam sebelum jam tidurnya. Ibu-ibu Biar anak cepat tidur gimana caranya? Eh, Lulus aja gitu Hah? atau ada metode lain? beda-beda tiap Beda-beda. anak. Ada yang ceritain dulu Ya, gitu ya. berusaha di jam yang sama Oke. aja sama aku diceritain dulu. Aku Oke. biasanya baca buku dulu. Oke, Ya. terus Terus ngobrol ya sampai tidur. Terus beda-beda tiap anak, ada yang tidurnya susah, ada yang tidurnya gampang. Anakku yang pertama susah banget tidurnya. Yang kedua gampang tidur. Iya. Lalu apalagi ya? Kalau me time mah sendiri-sendiri dan memilih. Sekarang tuh banyak distraction, banyak hiburan. Kita pilih yang paling menyenangkan buat kita dan paling kita berasa rested setelah melakukannya. Oke. Kayak scrolling IG tuh Iya. buat aku nggak rested. Oh, Jadi kita harusnya bisa tahu apa masing-masing yang merasakan ada yang dari ya. olahraga, ada yang dari nyanyi Iya. gitu-gitu ya. Ada yang dari baca Alena buku. dari apa Kakak Alena? Kalau aku paling enak Nyanyi. memang dari baca buku. Baca buku. Baca buku terus sama terakhir ini udah bisa dapat pleasure dari melakukan pekerjaan. Oke. Jadi Vitamin gitu ya. belajar gitulah. Jadi cari yang kita suka, Cari yang yang kita bisa suka. buat kita lakukan itu kita dapat energi ya. Kita dapat energi, berasa rested Iya, gitu. iya. Oke. Kalau scrolling IG bahaya. Oh iya, nggak Iya. ngerasa ya, tahu-tahu udah 2 Nggak jam, 3 ngerasa, jam aja kayak gitu. sayang. Aduh, tahu gini aku tadi tiduran baca buku lebih berasa dapat sesuatu gitu. Oke. Wah, luar biasa banget. Jadi apa yang kita lakukan bisa membuat take a rest tapi juga bisa menghasilkan energi buat kita Iya, semuanya. betul. Oke. Kita harus pilih sendiri. Terakhir boleh dong nyanyi lagu Cina Mandarin dong atau dong? Lagu Mandarin. Boleh biar kita ini nih semangat. Silakan coba. Kamarnya di situ. Iya. 有人说有钱一定幸福，他们说地位就是全部，不少人啊对名利很在乎，早出晚归只为了赶进度，看夕阳却将熄了日出，到冬天却期待做夏天。科技发达，让人关系变差。Udah. Lupa belakangnya. Ya, itu lagu tentang bersyukur pokoknya. Tentang bersyukur atas hidup, atas semua yang dimiliki. Yes, Oke, dan aku bersyukur banget bisa ketemu Kak Alena hari ini. Aku Luar juga. biasa banget. Nanti kita next bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol Yes. lagi. Bahkan mungkin tahu a day in my life-nya Kak Alena seperti apa. Oh, Boleh iya, ya? boleh, Sukses ya. buat lagunya. Terima Next kasih. project apa lagu untuk singernya? Aku memang lagi bikin lagu untuk parenting. Oh iya? Iya. Boleh nanti info kita Iya, tentang ada pengasuhan. Nah, tentang- Indonesia, Inggris, bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, beneran ya. Nanti kalau Iya. udah ada info aku, kita hadirkan. Bahkan mungkin jadi soundtracknya Parents. boleh. Iya. Oke, sukses buat Kak Alena. Yes. Oke, Parents. Itu dia tadi perbincangan kita seru banget tentang kehidupan parentingnya Kak Alena. Dan banyak banget belajar dari soal sistem parenting dan juga tadi ya bagaimana kita sebagai parents bisa me time ala Kak Alena. Thank you Kak Alena. Dan kita ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah hadir di sini langsung dari Kids Club Novotel Tangerang. Beri Fidyari pamit undur diri. Dadah.